6-9 Agustus 1945, bom atom sekutu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Apa hikmah yang bisa diambil dari tragedi itu? Dan apa kira-kira hubungan peristiwa tersebut dengan gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia yang selama ini disebarluaskan? Sobat Revolista, dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi tatap muka dengan berbagai kalangan tentang konsep kembali menjadi bangsa Indonesia, sejauh ini belum ada yang pada akhirnya tidak mengakui bahwa konsep tersebut adalah solusi bagi carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Memang tidak semua langsung menerima, terutama mereka yang buta sejarah, mereka yang pragmatis atau apatis, dan terutama mereka yang punya kepentingan. Biasanya sih orang-orang parpol dan pejabat politik. Tapi justru setelah konsep tersebut diuji dengan kritik-kritik dari berbagai sudut pandang, pada akhirnya mereka mau tidak mau mengakui bahwa konsep KMBI itu benar secara filosofis dan masuk akal secara praktis. Secara singkat, konsep KMBI adalah kembali kepada Pancasila dan UUD 45 asli, sebagaimana konsepsi awal Pandiri, para pendiri Republik Indonesia, yang kemudian disempurnakan dengan konsep infrastruktur kebangsaan berupa sistem lumbung yang akan menggantikan sistem kepartaian. Untuk mengetahui secara lengkap gagasan besar kembali menjadi bangsa Indonesia, Sobat Revolista bisa tonton kembali episode 9, Demokrasi Tanpa Partai, Masa Depan Indonesia. Nah, biasanya setelah mendengarkan gagasan KMBI tersebut, pada umumnya mereka akan bertanya, bagaimana cara mewujudkan konsep yang brilian ini? Apakah mungkin gagasan tersebut terwujud dalam kondisi seperti ini? Sobat Revolista, harap dicatat bahwa konsep KMBI tidak dimaksudkan untuk berhasil dalam 1-2 tahun ke depan, tapi bisa jadi 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Tentu kita sepakat bahwa gagasan KMBI ini adalah sebuah gerakan revolusi, setidaknya revolusi mental, yang artinya cara pandang kita dalam melihat persoalan berbangsa dan bernegara ini harus diubah dari pemikiran politis secara konvensional. Maka keberhasilan sebuah revolusi itu membutuhkan 4 hal. Pertama, konsep yang matang, kedua, dukungan rakyat, ketiga, pemimpin. Lalu apa yang terakhir? Coba Sobat Revolista ingat-ingat kembali, peristiwa apa yang menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya? Tentu saja bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Tanpa peristiwa memilukan tersebut, barangkali hari proklamasi kemerdekaan kita tidak jatuh pada 17 Agustus 1945. Tapi demikianlah, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal itu dengan cara memanfaatkan situasi di mana sedang terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang pada akhirnya menyerah terhadap sekutu. Ya, syarat bagi keberhasilan sebuah revolusi adalah momentum. Namun sebuah momentum akan terlewat begitu saja jika tidak didahului dengan konsep yang matang yang didukung oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang kemudian dari dukungan masif tersebut muncullah seorang pemimpin yang akan membawa perubahan. Bayangkan jika ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, namun sebelumnya tidak pernah ada pergerakan nasional ala Budi Utomo dan Sarekat Islam. Tidak pernah ada sosok Tan Malaka yang menulis buku Now the Republic Indonesia. Tidak pernah ada Kongres Pemuda II yang melahirkan bangsa Indonesia. Tidak pernah ada sosok Yamin, Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan yang mengkonsep Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Dan tidak ada dukungan masif dari rakyat Indonesia yang sama-sama memimpikan Indonesia merdeka. Barangkali peristiwa 6 Agustus 1945 tersebut bagi bangsa Indonesia hanya akan jadi kepulan asap biasa yang hilang di telan langit. Untuk itu, konsep KMBI ini harus terus-menerus disuarakan dan dipahamkan kepada generasi muda revolusioner yang cinta dan peduli tanah air melalui diskusi-diskusi baik secara offline atau online. Tidak soal kapan konsep ini akan terwujud di bumi Indonesia ini, tapi setidaknya gagasan KMBI ini harus menjadi kompas, sehingga para pejuang negeri ini akan memiliki kesamaan dan tujuan yang jelas dalam perjuangannya. Alih-alih hanya melakukan demonstrasi di jalan atau mencaci maki pemerintah di arena sosmed. Sobat Revolista, perjuangan itu harus jelas dan bermartabat. Jika setidaknya 10% saja warga negara Indonesia sudah memahami apa itu menjadi bangsa Indonesia dan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini seharusnya dijalankan sesuai cita-cita Pandiri dan semua bertekad untuk bersama-sama melakukan perubahan, maka kita hanya tinggal menunggu momentum. Percayalah, momentum itu pasti akan terjadi.
maka jangan sampai momentum tersebut gagal dimanfaatkan untuk menjadi Indonesia di masa depan jauh lebih baik, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salam, kembali menjadi bangsa Indonesia.